Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yahrib. Terima kasih atas kesediaannya untuk saya wawancarai malam-malam terkait dengan eksplorasi penyebab masalah pembelajaran. Pertama-tama, perkenalkan saya Pak Jumran Bahar, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 LPTK Unismu. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu pakar ya untuk mengeksplorasi penyebab masalah pembelajaran yang dihadapi. Baiklah, saya akan memperkenalkan atau saya akan memperkenalkan narasumber saya ya, yaitu Pak Yahrib, SPD MPD. Mungkin Pak Yahrib bisa sedikit bercerita tentang kesehariannya, aktivitasnya di dunia akademis. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Sudah sekitar 8 tahun Pak ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Yarib atas perkenalan singkatnya. Thank you very much for the briefly introduction. Adapun tujuan daripada wawancara ini, kami ingin sharing ya, berbagi atau meminta pandangan-pandangan Pak Yarib mengenai uh, masalah-masalah yang kami telah identifikasi di tempat belajar di satuan pendidikan kami. Baik Pak, yang pertama yaitu tentang relasi antara siswa dengan siswa. Jadi di sekolah kami, khususnya di SD kelas 4 itu, kami mendapatkan bahwa mengidentifikasi bahwa siswa mengalami kesulitan berkomunikasi, ya, bukan berkomunikasi tapi berkolaborasi dan bekerja sama bersama teman-temannya dalam diskusi kelompok. Kira-kira untuk saat ini, kira-kira apa yang menyebabkan ya menyebabkan sehingga anak-anak sulit bekerja sama, berkolaborasi bersama teman-temannya. Ya, mungkin Bapak bisa kemukakan pandangan-pandangannya di sini. Ya, dipersilakan Pak. Ya ya Pak.
Lebih senang pegang HP Pak ya daripada komunikasi verbal. Mm, mm, mm. Oh iya Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin bisa dispesifikkan tadi Pak yang tentang hubungan emosional itu mungkin bisa lebih dikerucutkan bahwa hubungan emosional itu apakah karena dia tidak sekampung atau apakah karena perbedaan gender atau seperti apa atau beda organisasi. Iya, iya. Tapi yang menarik tadi itu yang ada pergeseran ya, ada pergeseran apa gadget ya yang menyebabkan anak-anak lebih memperhatikan gadgetnya, gawainya daripada berkomunikasi verbal antara siswa dengan yang lain dan itu ternyata menjadi penghambat dalam proses berkolaborasi dalam pembelajaran ya. Terima kasih Pak untuk ini. Baik kita melangkah ke topik yang kedua yaitu tentang materi HOTS, High Order Thinking Skill. Kalau fakta yang kami temukan bahwa siswa-siswa itu belum terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS ya. Jadi di mana karakter dari soal-soal HOTS itu menganalisa, mencipta dan seterusnya. Dibandingkan dengan HOTS itu kan uh, lawannya kan LOTS ya yang cenderung uh, mengingat, mengidentifikasi, menyebutkan, menghafal. Nah, itu. Jadi anak-anak itu masih cenderung pada tahap LOTS tadi, mengidentifikasi, mengingat, bahkan banyak kehafalan. Kira-kira dalam proses pembelajaran itu apa yang menyebabkan kira-kira Pak anak-anak itu lebih cenderung pada masih berada pada tahap LOTS dibandingkan dengan berbicara dalam tahapan HOTS saat ini. Silakan Pak. Model atau model pembelajarannya Pak ya? Ya, oke. Mohon maaf Pak, kalau misalkan kira-kira strategi yang diterapkan di kampus itu eh,
maksudnya pendekatan atau strategi atau model-model pembelajaran seperti apa yang kemudian diterapkan di kampus itu sehingga proses pembelajaran HOTS itu berjalan dengan baik. Sebagai subjek dalam pembelajaran. Ini kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris, Pak. Ini menarik ini. Kira-kira bagaimana model-model yang diterapkan di kampus itu, misalkan sehingga asas-asas pembelajaran HOTS itu terpenuhi. Jadi misalkan ketika diberikan teks itu anak-anak bisa menganalisa. Kalau misalkan dia dikasih, taruhlah misalkan procedural text, dia mampu membuat sesuatu itu to create something. Kira-kira bagaimana pola-pola atau model-model yang diterapkan di sana itu, Pak? Ya. Ini menarik, Pak, yang di writing. Kira-kira pembelajaran, maksudnya bagaimana model penerapan kelas writing di tingkat mahasiswa itu kira-kira seperti apa? Oh iya ya, Pak. Terima kasih. Eh, ya sangat menarik ya, sangat menarik tadi yang tentang pembelajaran HOTS di writing itu. Berikutnya kami pindah ke topik yang kedua, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saat ini kan penerapan IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka, yang mana salah satu dari inti di kurikulum merdeka itu bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi.
yaitu memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan karakter dan minat belajarnya. Tetapi masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Pak Yarib, kira-kira salah satu kendala yang dihadapi itu kalau misalkan di kampus, kalau di sekolah itu dia manajemen kelasnya yang sangat yang menjadi problem, ya, manajemen kelas. Karena dalam kelas itu kita akan menghandle beberapa karakter siswa dalam uh, waktu bersamaan, kira-kira bagaimana pandangan Bapak atau fakta-fakta kemudian di tingkatan yang lain terhadap hal ini? Apakah memiliki problem yang sama atau ada hal yang berbeda? Silakan Pak. Audio, kinestetik misalkan. Jadi dampak dampak daripada ini, ya, pemberian belajar yang tidak berdiferensiasi itu akan mengurangi minat belajar mahasiswa, gitu Pak, ya. Oke, mungkin terakhir Pak, ini 2 menit terakhir, ini tentang literasi, ya, literasi. Kalau kami dapatkan bahwa anak-anak itu masih sangat kesulitan mengidentifikasi informasi pada teks yang diberikan, kurang mendapatkan main idea dari topik yang diberikan, terutama itu pada kegiatan-kegiatan literasi yang kami terapkan. Kira-kira apa, kalau ini berbicara literasi, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak menghadapi kesulitan dalam literasi kalau menurut penelitian-penelitian terkini? Silakan Pak. Oh, motivasi. Oh, TikTok.
Membaca. Hmm. Kira-kira ada pendekatan tidak? Karena ini kan terkait dengan motivasi. Kalau misalkan di kampus itu untuk meningkatkan motivasi motivasi membaca siswa seperti apa? Sedikit perbandingan, Pak. Kalau misalkan di tingkat dasar itu kalau dalam hal memotivasi itu apa namanya? eh, apa strateginya penerapan kegiatan literasi baca misalkan setiap hari Senin 30 menit bebas membaca apa saja. Seperti itu salah satu pendekatannya. Kemudian yang kedua, setiap materi pembelajaran itu supaya literasinya muncul, anak-anak selalu diarahkan untuk mind mapping sehingga dapat identifikasi, mereka dapat mengidentifikasi informasi dari teks-teks yang dia baca. Kira-kira kalau di perguruan tinggi bagaimana itu, Pak? Tidak ada perubahan ya. Iya, 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 iya. Iya. Memang dari penyebab minat membaca itu dari pertama motivasi siswa saat ini, yang kedua karena pergeseran ini ya karena pengaruh gadget tadi. Ya, oke. Oke, baik Pak, terima kasih. Itu topik terakhir tadi ya tentang literasi Pak. Oke. Baik, demikian wawancara ini Pak. Pak Yarib, terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu malam-malam begini untuk berbagi informasi mengenai problem-problem pembelajaran yang kami hadapi. Kemudian sharing juga bagaimana yang dialami oleh Pak Yahrib di tempat kerja, sehingga kami nantinya akan menarik sebuah kesimpulan bahwa memang masalah-masalah yang diidentifikasi itu mengkerucutkan ke kami bahwa memang itulah masalah yang dihadapi oleh pendidikan kita hari ini, baik di pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Saya rasa demikian Pak ya. Terima kasih Pak Yahrib atas kesempatannya sekali lagi.